Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Reminder Ligi. Ini adalah channel yang aku buat untuk kita ngobrol santai, ngobrolin apa aja yang bisa diobrolin. Semoga dari obrolan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah tentunya ya. Hari ini aku mau cerita kalau fenomena hutang-menghutang saat ini tuh udah marak banget ya teman-teman ya. Mungkin udah gak asing lagi kita mendengar istilah paylater, kemudian istilah pinjaman online ya. Dan memang sih sebenarnya hal itu gak perlu diherankan ya, karena pertama kita sudah memasuki akhir zaman. Bukan memasuki lagi sih, memang sudah akhir zaman ya, karena Rasulullah kan mengatakan akhir zaman itu ya semenjak diutusnya Rasulullah sampai nanti hari kiamat gitu. Kedua, ya di akhir zaman ini segala dosa, segala kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh umat sebelumnya akan ada di akhir zaman ini. Jadi sebenarnya nggak heran kalau riba itu sekarang makin banyak dan semakin mudah gitu orang-orang untuk bisa bertransaksi riba. Nah sebenarnya apa sih riba gitu? Riba itu apa sih gitu? Riba itu yang aku pahami selama ini ya, aku juga belum begitu paham waktu itu ya, karena bagi aku waktu itu hanya taunya ya riba aja, tapi aku nggak tahu kalau ternyata itu adalah dosa besar. Aku nggak tahu kalau ternyata itu adalah kemaksiatan yang memang ternyata ya dosanya sampai bikin di Al-Quran itu Allah mengatakan kan perang gitu. Orang yang riba itu berarti menyatakan perang kepada Allah dan Rasulullah gitu. Berarti siapa kita sih gitu sampai kita mau sampai memerangi Allah dan Rasul ya gitu. Ngeri sih sebenarnya, cuma ya gitulah ya, namanya hutang-menghutang itu pada dasarnya sebenarnya boleh ya. Ya ini aku udah pegang Al-Qurannya. Kita ambil langsung rujukannya dari sini ya teman-teman ya. Ini ada Al-Qurannya. Ya ini ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Di sana dikatakan, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila katanya. Gila di sini maksudnya orang yang mengambil riba itu tidak tentram jiwanya, seperti orang kemasukan setan. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Nah, ini adalah perkataan dari Al-Quran yang mana kebanyakan manusia mengatakan ya transaksinya sama aja kok gitu. Transaksinya sama aja kok, sama-sama meminta keuntungan, sama-sama merugikan misalkan. Mereka berpikir bahwa jual beli sama dengan riba itu sama gitu. Lalu di sini dikatakan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Aku memahaminya itu setelah aku pelajari bahwa yang namanya riba itu kalau misalkan aku pinjemin kamu uang nih, kemudian aku membungai itu. Jadi kalau misalkan aku pinjemin kamu 1 juta, kamu kembalikan aku 1.200.000 ya gitu. Nah, itu termasuk riba. Tapi yang dimaksud dengan jual beli di sini adalah misalnya kamu pengen beli sesuatu tanpa meminjam uangnya gitu. Misalnya uang 1 juta yang kamu pinjam itu ingin kamu belikan handphone misalnya. Jadi aku belikan dulu handphonenya, aku belikan handphone yang kamu mau. Terus nanti setelah itu aku jual ke kamu lagi gitu. Tapi aku jual kamu dengan aku mendapatkan keuntungan. Kita di keuntungannya misalkan 200. Jadi aku beli handphone harga 1 juta yang kamu mau. Terus aku beliin buat kamu, tapi aku jual lagi ke kamu nih gitu. Nah, tapi kamu balikinnya bayar ke akunya 1.200.000. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi jual beli itu halal gitu. Kalau riba ya haram gitu, nggak boleh karena uang dengan uang gitu. Jadi
Kalau berupa barang itu nggak apa-apa. Jadi itu juga yang membedakan katanya dengan KPR syariah dan konvensional ya. Kalau syariah sistemnya mereka beli rumahnya, kemudian mereka jual ke nasabahnya atau orang tersebut dengan mendapatkan keuntungan gitu. Memang bedanya di akad kan gitu ya. Kita lanjutin di sini. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti. Jadi kalau kita udah dengar nih kebenarannya, kita udah tahu itu salah, kemudian kita berhenti untuk tidak melakukan itu, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Sini maksudnya riba yang sudah diambil atau dipungut sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan. Kalau awalnya kita nggak tahu ya. Kemudian, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian di ayat selanjutnya 276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sedekah di sini artinya memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Jadi di sini di footnote-nya memusnahkan riba itu ya menghilangkan hartanya dan keberkahannya atau keberkahannya. Jadi salah satu menurut aku mungkin azab atau hukuman dari Allah itu kepada kita yang memakan riba atau melakukan transaksi riba, itu harta kita tuh habis gitu teman-teman. Harta habis entah kemana gitu ya. Terus kalau nggak habis ya nggak ada berkahnya gitu. Yang nggak ada berkah pun tanda-tandanya ya cepat habis misalnya, hilang entah kemana gitu. Kemudian mungkin dicuri atau dirampok misalnya, kemudian atau uangnya ternyata atau hartanya ya habis untuk bayar apa yang nggak jelas, atau ya menurut aku itu adalah hukuman yang kita terima ketika kita menjadi pelaku ini gitu. Dan Al-Quran mengatakan itu sendiri. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Itu orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya. Terus di ayat 278-nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ayat selanjutnya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini yang makanya kenapa banyak yang bilang kayak gitu, kalau riba itu dosanya salah satunya mengajak Allah perang, mengajak perang gitu kepada Allah sama Rasul-Nya, karena Al-Quran mengatakan demikian. Dan Al-Quran kan firman Allah ya, melalui Rasulullah kan. Tapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalim atau dirugikan. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di ayat ini tuh untuk hukum berhutang. Jadi kalau misalkan kayak tadi aku hutangin kamu 1 juta, dengan catatan pertama ada saksi ya, kemudian ada yang tahu nih kalau kamu berhutang sama aku. Kedua ada catatannya, terus dicatat jumlah nominal yang dipinjam berapa dan akan dikembalikan dalam waktu berapa lama, tanggal berapa. Nah kemudian ketika sudah jatuh tempo nih, aku tagih ke kamu kan, kamu tagih nih aku tagih kamu nih hutangmu gitu kan, bayarnya gitu kan. Terus tapi ternyata kamu belum ada uang nih. Nah, kalau di sistem riba, ketika sudah jatuh tempo, itu akan ada yang namanya denda ya. Denda, ada penalti misalnya. Jadi setiap harinya malah terus berbunga kalau kita nggak segera bayar. Kemudian, kalau di hutang berhutang, itu kita nggak boleh memberikan denda gitu, tapi di sini berilah ke lapangan ya kan, berilah tenggang waktu lagi gitu, berikan tempo baru lagi, kira-kira kamu bisa bayar kapan ke aku gitu. Nah, itu hukum untuk berhutang. Jadi nggak apa-apa, kita sebagai penghutang itu harus memberikan ke lapangan kepada yang berhutang gitu. Bahkan Allah mengatakan kalaupun akunya misalkan menyedekahkan 1 juta itu ke kamu, jadi aku nggak minta kamu balikin, aku mau buat itu buat kamu aja misalnya, aku sedekahkan buat kamu, itu lebih baik bagimu gitu. Jadi katakan begitu, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kenapa? Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Mengetahui ini adalah kalau sampai orang itu
benar-benar tidak membayar hutangmu, uh, pahalamu itu akan terus berjalan gitu loh. Pahalamu itu akan terus berjalan. Coba deh nanti kita cari ya referensi yang mengatakan ketika kita meminjamkan hutang kepada orang, selama hutang itu belum dibayarkan sama dia, kita akan terus mendapatkan pahala dari meminjamkan uang tersebut. Karena pertama kita sudah membantu saudari kita dari kesulitan. Jadi kita memudahkan urusan dia pertama. Kedua, kita tidak mendesak atau menzolimi dia seperti cara riba gitu. Dan itu pahalanya akan terus mengalir sampai orang itu melunasinya gitu. Kemudian di sini nah di ayat 282-nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Tadi aku bilang ya, kalau sistem hutang-hutang itu, sistem hutang-menghutang itu ada catatannya, ada tulisannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi benar-benar harus ditulis dengan jujur ya. Gak ada diada-adakan, gak ada dibohong-bohongin, gak ada ditambah-tambahin, gak ada dikurang-kurangin. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jadi ada 2 saksi laki-laki. Kalau tidak ada saksi laki-laki 2 orang, maka 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang lain mengingatkannya gitu. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Ya kalau transaksinya langsung jual beli ya nggak perlu tulis ya, tapi kalau hutang-hutang ya tetap harus ada catatannya, ada tulisannya gitu ya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan di ayat selanjutnya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu yang ada di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ya teman-teman ya. Sebenarnya memang kalau hutang-hutang itu dari zaman dulu juga udah ada ya. Kalau manusia itu berhutang tuh ada. Dari zamannya para nabi juga banyak kasus-kasus hutang-hutang begitu kan ya. Cuma memang berarti dari 1400 lebih tahun yang lalu ya Al-Quran ini turun, itu udah tahu kalau ternyata dalam manusia ini akan ada transaksi riba gitu. Ya rentenir, ya mungkin zaman dulu mah rentenir ya, rentenir terus yang ngutangin terus kalau kita nggak bayar dia nambahin bunga, dia kayak ngasih bunga segala macem, belum ancamannya, belum lain-lainnya gitu. Nah sekarang di era modern, era teknologi yang semakin canggih ya gitu, bukan lagi rentenir perorangan gitu, bentuknya dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk sistem ya, yang tadi tidak ada saksinya, hanya sebuah surat ketentuan, aturan yang kemudian ditandatangani oleh kita dan si peminjam ya. Dan
Itu pun syaratnya mudah kan. Kalau di pinjaman online kan hanya dengan KTP saja gitu. Di KTP itu kan mereka bisa tahu nih skor kredit kita berapa gitu. Waktu dulu mungkin zaman-zaman kuliah ya, masih sekolah lah gitu. Aku tuh nggak tahu teman-teman kalau ternyata kita tuh punya yang namanya skor kredit gitu. Ternyata kita punya skor hutang gitu yang bisa diakses di OJK gitu, di slip OJK. Dan itu ada 5 tingkatan kan, kalau 1 kolektibilitas, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Dan taunya setelah aku ngambil perumahan, kemudian aku menikah. Nah itu aku mulai diuji ekonomi, itu aku baru tahu di situ ternyata ada skor kredit. Ya Allah, kalau dipikir-pikir waktu dulu ya, kayak menyesal, kayak sedih kenapa aku jadi skor kreditnya jadi Ko5, karena kan aku Ko5-nya waktu itu karena perumahan yang aku ambil itu kan aku nggak lanjutin, jadi aku langsung naik ke Ko5, udah bukan Ko1, 2, 3 lagi, udah Ko5 gitu. Kalaupun mau dilunasi harganya ratusan juta, aku nggak ada dananya juga gitu, tapi sepertinya rumahnya juga sudah dilelang. Setelah itu ya bertobat dan tidak mau ngulangin sih sebenarnya, tapi entahlah mungkin kedepannya akan gimana, aku nggak tahu ya punya rumah ini. Semoga Allah mudahkan kita yang ingin punya rumah dengan kondisi kolektibilitasnya sudah buruk ya gitu ya. Sebenarnya ketika kita becekin kita jelek, aku sih ngambil pelajarannya ya agar kita itu tidak lagi berhutang riba. Yang tadi aku bilang bahwa di era modern sekarang tuh mudah banget kamu dapat pinjaman secara online, cepat, mudah. Tapi sejatinya itu adalah dosa besar gitu ketika kita meminjam uang terus kita balikinnya dengan jumlah yang lebih daripada utang pokok kita. Apalagi sekarang dengan kemudahan pay later ya, beli barang sekarang bayarnya nanti gitu. Sebenarnya itu mungkin bagi mereka memudahkan ya. Tetap aja sih yang namanya hutang itu memang mungkin awalnya adalah untuk membantu, tapi riba itu ujungnya in the end of the day ya itu jadinya zolim gitu. Bahkan sebenarnya sih yang aku mau sorotin ya, selain daripada ribanya, kemudahan kita menggunakan pay later, kemudian kita untuk bisa meminjam secara online, itu jadi menumbuhkan mentalitas kita untuk berhutang. Kamu tahu nggak sih kok ternyata tuh berhutang itu menjadi adiksi. Berhutang itu menjadi ketagihan loh secara nggak langsung kalau kamu terus-terusan membiasakan diri kamu untuk apa-apa berhutang. Kenapa aku bilang berhutang itu adiksi? Karena aku mengalami sendiri. Teman-teman, waktu aku kerja pun kan dulu aku ada pay later ya. Terus kalau mau beli sesuatu beli aja nanti pay later, ambil cicilannya yang murah ya gitu. Terus tapi tenornya lama, misalnya kayak gitu ada 6 bulan, ada setahun. Tapi lama-lama jadinya kayak ketergantungan dan apa-apa pay later gitu. Terus bahkan waktu ini juga pinjaman online, kalau lagi nggak ada uang pinjaman online segala macem, itu akhirnya membentuk aku yang kok aku berhutang gitu. Bahkan ketika aku uangnya udah ada untuk beli sesuatu itu, aku lebih memilih untuk hutang gitu. Nah dari situ aku sadar bahwa no gitu, no it's not good gitu. Ini udah keterlaluan, ini udah kelewatan, aku bilang ke diriku sendiri gitu ya. Ini udah kelewatan, jadi aku harus stop gitu. Aku harus berhenti untuk lagi punya mental untuk apa-apa hutang, apa-apa dibayar nanti gitu. Enggak, aku harus membangun pribadi yang kalau aku nggak mampu beli, aku jangan beli. Kalau aku nggak mampu beli, aku jangan beli gitu ya. Aku tuh berkali-kali ngomong sama diriku ketika aku ingin sesuatu. Kalau sekiranya uangnya lebih baik masih butuh untuk makan, kebutuhan pokok dan lain-lain. Dan ini ternyata hanya sebatas keinginan saja, misalnya bukan kebutuhan, tahan gitu. Nah itulah menurut aku ketika kemudahan seperti itu malah jadi membangun mentalitas yang
apa-apa hutang, apa-apa hutang gitu. Dan nanti kalau udah kayak gitu, sulit untuk keluar dari lingkaran itu lagi gitu. Banyak orang yang akhirnya terjebak gitu dengan hutang menghutang ini. Ada yang ada jadinya gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, minjem lagi untuk nutupin ini, minjem lagi nutupin itu. Jadi uang yang ada tuh hanya untuk seputar bayar-bayarin hutangnya aja, bukan buat kebutuhan dia jadinya gitu. Nah gimana biar kita bisa putus dari itu semua? Gak ada cara lain selain berhenti dulu gitu. Usaha dulu, cari uang dulu, tunda dulu pembayarannya, minta keringanan segala macam. Atau kalau mau pinjam, itu pinjam ke orang yang memang bisa minjemin tanpa bunga gitu ya, dan bisa dibayarnya, bisa minta keringanan untuk pembayarannya gitu, karena itu nggak akan selesai. Dan selain daripada usaha itu ya, kita harus banyak perbaiki diri, sholat diperbaiki, puasa dilanjutin lagi, banyak-banyak bertobat, sholat taubat ya, sholat tahajud, sholat duha, itu kan cuma 2 rakaat gitu. Sholat duha itu cuma 2 rakaat minimal, sholat tahajud minimal 2 rakaat. Masa sih nggak bisa 2 rakaat doang gitu, hanya untuk berdoa, minta sama Allah, minta pertolongannya Allah, karena sejatinya yang menolong itu ya Allah gitu. Allah yang meninggikan, Allah yang merendahkan, Allah yang mengkayakan, Allah yang memiskinkan, Allah yang memudahkan, Allah yang menyulitkan gitu, Allah yang memberi, Allah yang menahan. Jadi semuanya itu Allah kok gitu. Jadi kita perbaiki diri kita, minta ampun sama Allah, mengakui kalau memang kita salah, kita sudah zalim kepada diri kita sendiri, kita sudah jahat lah kasarnya ya sama diri kita sendiri dengan membangun pribadi yang seperti itu gitu. Bukan malah jadi pribadi yang lebih baik, malah jadi lebih buruk gitu. Dan semoga dengan pengakuan dosa kita, semoga dengan kita taubat, kita minta maaf, dan minta maaf kalau ternyata keesokan harinya misalnya belum berubah total gitu ya, masih melakukan dosa, misalnya minta mohon maaf lagi gitu. Yang penting kamu sudah niat, tekad, dan Allah kan melihat apa yang ada di hati ya gitu. Jadi kalau kita udah niatin, kita udah tekad, walaupun dalam sehari-hari berikutnya kita masih belum bisa 100% berubah, tetap minta maaf, istighfar, sholat tobat, mandi tobat gitu ya. Terus sholat tahajud, sholat duha, perbaiki sholat 5 waktunya, perbaiki cara wudhunya gitu ya, sempurnakan wudhu. Terus hal-hal seperti itulah kita perbaiki sambil kita berusaha tadi berhenti dulu hutangnya, minta keringanan untuk pembayarannya, terus dilihat hutangnya kemana aja, berapa nominalnya, bayar yang kecil-kecil dulu misalnya, terus biar nggak makin banyak hutangnya, jadi yang kecil-kecil dulu dibayarin gitu. Terus cari uang lagi, cari rezeki lagi, kalau mau pinjam lagi, pinjam ke orang yang bisa tidak memberikan bunga kepada kita dan bisa memberikan keringanan. Yang penting kamu pegang jaga kepercayaan orang tersebut gitu. Di akhir zaman ini kita memang harus kita harus lebih peka ya teman-teman, karena jangan sampai kita masuk ke dalam sekian ribu orang yang masuk neraka dan tidak masuk ke dalam sekian puluh orang yang bisa masuk gitu ke surga. Di akhir zaman ini banyak banget dosa-dosa kemaksiatan yang mulai muncul, dan itu juga Allah di akhir zaman ini sepertinya tidak akan langsung memberikan azab tiba-tiba mati semua gitu ya, tapi justru azabnya ditunda sampai hari kiamat datang gitu. Ngerinya tuh kita hidup di akhir zaman tuh seperti itu menurut aku ya, yang selama ini aku pelajari. Kasus-kasus misalnya LGBT, kemudian zina di mana-mana ya, durhaka pada orang tua, kemudian kalau zaman dulu di dongeng-dongeng yang durhaka sama orang tua, si maling kundang langsung jadi batu ya.
Zaman dulu di kisahnya Nabi Lut, karena kaum LGBT langsung dihukum, diazab ya. Terus yang mengaku Tuhan, Fir'aun langsung diazab, ditenggelamkan gitu. Korun yang sombong dengan hartanya langsung diazab sama Allah gitu. Jadi zaman dulu ditimpanya langsung. Kalau zaman sekarang ngerinya mungkin nggak langsung ditimpa, tapi ditahan dulu sampai hari kiamat, baru bis itu diazab gitu kan, ngeri ya gitu. Makanya di akhir zaman ini kita sebagai orang yang muslim, mukmin gitu, mudah-mudahan bisa selamat gitu. Aku sih kadang-kadang aku juga nggak luput dari dosa, teman-teman. Aku juga manusia biasa, aku juga banyak dosa gitu. Aku cuma bisa berharap semoga Allah mengampuni aku, menyelamatkan aku, setidaknya aku terhindar dari fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah akhir zaman gitu. Mungkin ketika orang-orang berlomba-lomba untuk membuka aurat sebagai bentuk merasa bebas sebagai perempuan, sebagai feminis misalnya, ketika orang-orang berpakaian tidak syar'i, berpakaian yang melekuk tubuh, yang menerawang, yang dia anggap itu tren, yang dia anggap itu sebagai dress well. Kita sebagai perempuan memilih pakaian syar'i, semoga kita termasuk orang-orang yang selamat gitu, dan mereka juga mudah-mudahan Allah beri hidayah dan bisa diselamatkan juga. Kita nggak pernah tahu ya, karena yang namanya amal itu kan kita cuma bisa lihat dari mata aja yang kelihatan, tapi kan Allah yang lebih tahu hatinya gitu. Siapa yang masuk surga itu kita nggak tahu. Belum tentu kita sebagai perempuan yang udah pakaian syar'i misalnya, udah sholat, udah puasa, kita masuk surga, belum tentu ya, belum tentu gitu. Karena bisa jadi mungkin kita yang jadi sombong, kita jadi merendahkan orang lain, itu juga menjadi salah satu dosa yang akhirnya membuat amal kita habis ya, karena kita nggak tahu amal kita berapa, dosa kita berapa, yang tahu kan Allah gitu. Maksud aku di akhir zaman ini tuh ketika orang berlomba-lomba show off, pamerkan kekayaan, memamerkan pencapaian, memamerkan auratnya, wajahnya, dan segala macam, terus kamu memilih untuk tetap di jalur yang benar, tetap di track yang lurus, semoga dikuatkan gitu dengan fitnah dunia ini, fitnah dunia yang gak akan ada habisnya, karena dia akan terus begitu sampai dunia ini selesai gitu. Nih kadang dunia tuh ya, kalau dunia bisa ngomong ya teman-teman, aku sih membayangkan ya, kalau dunia bisa ngomong, dia tuh ketawa gitu, ketawa sama kita yang ngejar-ngejar dunia sampai segitunya. Setelah udah dapat, dunia campakan begitu aja gitu. Dunia tuh mencoba terus membuat kita untuk ayo kejar aku nih gitu. Pas sudah dapat, wah udah dapat aku nih, dah aku tinggalin gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena banyak loh orang-orang yang, contoh-contoh orang yang udah mencoba mengejar dunianya, tapi pada akhirnya dia nggak bahagia, pada akhirnya lama-kelamaan yang dia cari, yang dia dapat pun habis juga, kemudian dia nggak menikmati itu misalnya, itu banyak gitu. Jadi buat apa sih sampai segitunya ya? Kalau dunia sih sebenarnya seperlunya aja, digunakan untuk kita sebagai alat aja buat kita hidup gitu, karena kita hidup di dunia, jadi kita tetap butuh dunia itu hanya seperlunya aja gitu. Jangan berlebihan. Kalau kata Ustadz Diri itu, boleh cari dunia tapi di tangan aja dunianya, jangan di hati gitu ya. Punya mobil cukup di garasi aja, jangan di hati gitu ya. Punya barang atau apapun, biarkan aja di situ, jangan di hati gitu, biar hatinya tetap hanya Allah aja gitu. Biar kita tuh nggak terlalu bergantung sama harta tersebut gitu. Biar kalau hartanya hilang kita nggak terlalu begitu sedih misalnya, kita nggak terlalu begitu kehilangan, karena ya udah, kalau hilang ya berarti memang bukan rezeki kita kan gitu ya. Ya buat teman-teman semua yang masih mau tetap on track,
masih tetap ingin dekat kepada Allah, aku doakan kita semuanya bisa bertumbuh bersama, bisa semangat, bisa tetap dikuatkan, diberikan kesabaran, dijauhkan daripada godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis untuk bisa melakukan dosa, karena dosa zaman sekarang itu rasanya biasa aja ya. Dosa besar tuh terlihatnya biasa aja gitu, apalagi dosa kecil kayaknya dianggapnya bukan dosa. Dosa kecil tuh kayak dianggap apa sih gitu, dan dosa besar dianggap ya udah gitu doang gitu. Padahal kalau kita bisa lihat dari kacamata yang lebih luas lagi, itu ngeri gitu. Itu ngeri sih sebenarnya. Ya udahlah, aku juga masih terus perbaiki diri, aku juga bukan orang yang suci, aku juga masih perbaiki diri dan berusaha terus mentobati setiap hari ya teman-teman ya. Karena ya namanya kita ini seorang hamba gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita Allah ciptakan, Allah hadirkan di dunia ini, kemudian Allah uji kita di dunia ini, dan nanti kita akan kembali lagi kepada Allah. Ya tetap minta tolongnya sama Allah dan meminta sesuatu juga sama Allah gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan aku. Semoga bermanfaat videonya ya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.